Hai, Assalamualaikum. Temenin aku ngajar yuk. Oh ya, yang belum kenalan kita kenalan dulu ya. Saya Syafatul Maulida, biasa dipanggil Syafa atau Lida. Saya dari MTS NU Pakis yang merupakan salah satu madrasah di bawah bimbingan LP Ma'arif NU Kabupaten Malang. Nah, MTS NU Pakis sendiri telah melaksanakan kurikulum merdeka dengan sistem blok sejak 2002 lalu. Di sini pembelajarannya dilakukan selama 3 hari. Jadi selama 3 hari itu ya materinya, ya proyeknya, ya PTS atau PAS-nya. Jadi semuanya tuntas dalam waktu 3 hari. Jadi di sini itu sudah tidak ada pekan ujian lagi. Sebenarnya sistem blok ini sudah digunakan oleh MTS NU Pakis jauh sebelum kurikulum merdeka dengan sistem blok ini digaungkan. Jadi waktu itu tercetusnya waktu pandemi, waktu pembelajaran jarak jauh, guru-guru ini merasa galau ya, satu hari itu berganti banyak mapel, sedangkan satu mapel belum tuntas dengan tugasnya sudah harus berganti lagi. Maka akhirnya ketemulah solusi dengan pergantian pembelajaran seminggu 1 kali dengan diakhiri UTS atau PAS pada akhir pekannya. Oke deh, nggak usah nunggu lama-lama karena anak-anak sudah menunggu di depan labcom. Jadi let's go, ikutin aku ngajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? How are you today? I'm fine too, thank you. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum saya terangkan pembelajarannya, ini ada LKPD, nanti dibagikan ke teman-temannya ya. Jadi digeser aja. Kemudian ini ada modul, sudah dibentuk kelompok? Sudah ya, sudah ada tim leadernya ya. Satu kelompok satu modul, tetapi jika dirasa kurang, sampean bisa scan barcode di slide presentasi terakhir di pembelajaran ini. Jadi rule-nya adalah setelah saya menerangkan, sampean belajar sebentar, kemudian kita bermain game. Tapi bukan sembarang game. Gamenya masih berhubungan dengan pembelajaran informatika, ya. Ini kelas 7 baru ya, yang kelas putra ya. Saya absen dulu, kita sambil kenalan ya. Ahmad Rizky Demara, Airlangga Galang Saputra, Arya Baihaki Leko dan Susanto, Baihaki Ibnu Sabil, Bayu Meka, Febrio Hanis Kindo,
Fikri Ananda. Muhammad Burhanuddin. Muhammad Raka Atta. Muhammad Asrul Jazuli. Ahmad Yusuf. Oke, kali ini saya akan menerangkan menjelaskan tentang materi hari ini. Jadi pembelajaran kita dilakukan selama 3 hari. Hari ini kita akan belajar tentang informatika dan generic skill. Besok dan hari terakhir kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Oke, sekarang saya tanya terlebih dahulu. Menurut kalian, informatika itu apa sih? Apa yang kalian pelajari tentang informatika? Komputer. Komputer. Apa lagi? Selain komputer? Berpikir komputasional dan internet. Saya sedikit menjelaskan ya bahwa informatika ya benar tadi berhubungan dengan komputer, benar juga berhubungan dengan berpikir, benar juga tentang internet. Informatika merupakan bidang yang mencakup 5 elemen, ada berpikir komputasional, ada sistem informasi, sistem komputer, dan lain sebagainya. Terus kemudian generic skill ini kemampuan dasar yang memang harus dimiliki sampean semuanya. Ya, tidak hanya di bidang informatika tapi di semuanya. Nah, yang mencakup dari pembelajaran generic skill ini salah satunya tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Ini benar-benar yang harus sampean pahami karena menggunakan HP, menggunakan komputer tidak hanya menggunakan begitu saja, tetapi ada juga aturannya. Di slide presentasi ini dijelaskan K3 adalah semua pekerjaan baik di perusahaan, kantor, bengkel, maupun di luar ruangan seperti jalan raya, bahkan ketika sampean menggunakan gawai. Ya, gawai itu apa aja ya? Ada komputer, ada HP yang sehari-harinya sampean pakai. Itu memang harus diperhatikan penggunaannya supaya apa? Badan tetap sehat, tidak ada ngilu-ngilu, tidak ada pusing-pusing ya. Tidak ada sakit pada pergelangan tangan, dan lain sebagainya. Nah, secara umum perlu diketahui hubungan antara alat-alat teknologi informasi dan komunikasi dalam pemakaiannya. Misalnya, radiasi HP dapat mengganggu alat navigasi pesawat. Ini juga yang mempengaruhi radiasi ini ketika sampean tidur juga. Please kalau tidur, itu ya, HP-nya dijauhkan dari kepala. Ya, biar bangunnya nggak terasa kok ada yang aneh gitu ya. Ya, karena memang nggak baik ketika sampean harus tidur kemudian di sampingnya masih ada HP. Lebih baik kalau misalnya sampean mau istirahat, HP-nya jauhkan, kalau baterainya habis ya dicas, besok pagi sudah penuh. Ya. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Keterangan lebih jelasnya dan lebih lengkapnya ada di barcode ini, sampean bisa scan ya. Saya kasih waktu 5 menit untuk membacanya. Setelah itu saya kasih link game Word Wall. Linknya masih berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, itu seru sekali gamenya. Setelah gamenya selesai nanti saya kasih tugas untuk bikin poster. Nah, untuk bahan posternya saya sudah menyediakan kertas asuro di situ. Untuk kelengkapan lainnya, misalnya pensil warna, penggaris, gunting, dan lain sebagainya, sudah dibawakan ya kemarin ya. Kayak pensil warnanya, oke, penggaris, lem, oke, kelengkapannya nanti setelah itu bikin poster. Oke, sekarang silakan scan dulu dan dibaca.
cukup ya bacanya? Oke. Sekarang saya bagikan link untuk kalian bermain game Word Wall tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Sudah saya bagikan di grup kelas. Silahkan dikerjakan. Main gamenya. Sekarang ada tugas lagi, sampean membuat poster tentang rambu-rambu K3 di modul yang sampean scan tadi. Ada kan ya keterangannya, rambu-rambu mulai dari mandatori dan lain sebagainya itu ada. Nah, setiap kelompok sudah saya bagikan di grupnya, tugasnya yang mana saja. Saya ada kertas suruh, silahkan diambil per kelompoknya. Kemudian ini ada modul juga, bisa dipakai untuk referensi mengerjakan tugasnya. Silahkan boleh mengerjakan di dalam kelas ataupun di teras. Ya, silahkan berkelompok, boleh ambil, terserah mau warna yang mana. Pembuatan poster ini bertujuan agar anak-anak lebih berpikir kritis, kreatif, dan mampu berkomunikasi antar teman. Selain itu, mereka juga diharapkan mampu untuk bergotong royong, saling membagi tugas antar kelompoknya. Nah, inilah salah satu hasil dari poster rambu-rambu K3 yang ini berjudul mandatori. Rambu-rambu mandatori ini adalah salah satu simbol dari K3 yang memerintahkan tindakan tertentu untuk membantu mematuhi persyaratan. Biasanya memang harus digunakan, kayak misalnya di sini ada tertera sepatu, kemudian ada masker, ada sarung tangan, ada pelindung telinga, dan lain sebagainya yang memang harus digunakan ketika bekerja. Nah, untuk pembelajaran kedua ini, di hari kedua hampir mirip dengan hari pertama. Diawali dengan penjelasan dari guru, kemudian memainkan game Word Wall berupa teka-teki silang, dan kemudian anak-anak diberikan tugas tentang kata rahasia. Kalau biasanya kata rahasia ini soalnya diberikan dari guru, tetapi kali ini anak-anak ditugaskan untuk membuat soal cerita sendiri tentang kata rahasia. Mereka sendiri yang memecahkan kata rahasia ini. Nah, salah satu hasilnya, contoh hasilnya seperti ini. Ya, aktivitas individu tentang kata rahasia di bab berpikir komputasional.
sudah diterangkan tentang pengertian berpikir komputasional, terus bagaimana penyelesaiannya. Sampean sekarang mengerjakan soal-soal tantangan bebas di halaman selanjutnya. Yang pertama ada persoalan gelang warna-warni. Kalian saya beri waktu mengerjakan 5 menit saja, setelah itu kita bahas soalnya. Oke, cukup kita bahas soal tentang gelang warna-warni yang pertama. Cara penyelesaiannya ada 2. Yang pertama, sampean bisa rangkai dengan menggambar seperti teman-temannya tadi ya. Ada yang gambar manik-manik berwarna-warni, ada juga yang pakai tabel. Semuanya benar, semuanya punya solusinya masing-masing. Tapi kita baca dulu deh soalnya lagi. Revi, tolong dibacakan soalnya. Kiki sedang membuat gelang dari manik-manik berbentuk bulat. Urutan warna manik-manik pada gelang tersebut adalah merah, hijau, kuning, dan biru. Selama 4 warna manik-manik tersebut masih tersedia, Kiki tidak akan mengubah urutan warnanya. Setelah memasukkan manik-manik biru, Kiki akan kembali memasukkan manik-manik yang berwarna merah. Jika salah satu warna manik-manik habis, Kiki akan meneruskan membuat gelang dengan manik-manik yang tersisa. Manik-manik yang bersebelahan tidak boleh berwarna sama. Kiki memiliki 5 buah manik-manik merah, 3 buah manik-manik hijau, 7 buah manik-manik kuning, 2 buah manik-manik biru. Tantangannya, berdasarkan ketersediaan manik-manik dan aturan urutan warnanya, berapa banyak manik-manik yang dapat dirangkai oleh Kiki? Warna yang sama. Oke, sekarang kita coba terlebih dahulu penyelesaian menggunakan tabel. Itasi pertama yang harus diurutkan adalah kita pasang merah, kemudian urutannya apa? Merah, hijau, terus kuning, terus biru. Oke, kepasang 1, berarti merahnya sisa 4, terus hijaunya sisa 2, ngono-ngono. Kuningnya sisa 6, terus merah sama kuning. Oke, sekarang merahnya tinggal 1, kuningnya sisa 3. Nggak boleh karena syaratnya adalah tidak boleh ada warna yang sama. Oke, jawabannya berarti berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangkaian, berarti merah, hijau, kuning, biru, merah lagi, merah, dan terakhir kuning. Jadi tidak ada warna yang sama yang bersebelahan. Oke. Sekarang silakan kerjakan soal tantangan selanjutnya. Tetap dengan teman-teman. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, tadi Samen sudah mengisi refleksi pada LKPD. Sekarang saya mau tanya balik ya, kan tadi secara tertulis ya. Saya maunya sekarang ada umpan balik dari sampean. Yang mau jawab silakan angkat tangan. Sekarang saya tanya soal pertama. Apakah ada sesuatu yang menarik selama pembelajaran informatika ini? Apa? Angkat tangan yang mau jawab. Ada menarik, seru, dan banyak tantangannya. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya, apa yang Anda lakukan jika harus mengajari temannya yang lainnya? Memberikan pemahaman yang baik kepada teman yang kita ajari. Oke, selanjutnya, apakah kalian semakin memahami tentang penerapan berpikir komputasional untuk pemecahan masalah sehari-hari? Ya. Oke, akhirnya
kita akhiri pembelajaran 3 hari ini. Kita akan ketemu lagi di blok 2 ya, beberapa bulan lagi. Kita akhiri dengan doa. Istidadan. Siap. Doaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Rabbana Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Terima kasih, sampai jumpa di blok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya. Hati-hati di jalan. Waalaikumsalam. 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 Nah, itu tadi semua proses pembelajaran informatika selama 3 hari. Oh iya, selama pembelajaran jangan lupa untuk mendokumentasikan setiap proses pembelajaran yang ada, baik itu anak-anak mengerjakan poster atau misalnya anak-anak saling berdiskusi untuk menyelesaikan soal atau lain sebagainya. Terima kasih ya sudah menemaniku ngajar. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!